Saudara Maluku Bicara menyapa Anda. Beragam peristiwa yang terjadi di seputar Maluku yang layak diperbincangkan dan diketahui publik. Dari titik nol Kota Ambon Manise, saya Etono Henapesi untuk Maluku Bicara. Saudara, 9 Januari 2025, Henry Klewerisa dan Abdullah Fana ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku terpilih. Banyak masyarakat menaruh harapan besar terhadap mereka. Salah satunya adalah perkembangan dunia olahraga di Provinsi Maluku. Apa dan bagaimana harapan masyarakat terhadap dunia olahraga di Provinsi Maluku? Saya mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pengacara muda, wartawan olahraga senior dan juga pengamat olahraga, Bung Roni Samloi. Ikuti perbincangan saya hanya di Maluku Bicara. Bung Roni, apa kabar? Ya, baik. Ya, baik. Baik, selamat siang Bung Roni. Selamat siang Bung, puji Tuhan baik. Saya melihat wajah tampak segar di tahun 2025 ini. Siap. Harus memulai dengan yang baik toh. Atau banyak berolahraga juga nih ya? Iya betul, pagi-pagi itu sudah jalan kaki. Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang dunia olahraga yang ada di Provinsi Maluku, Bung Roni lihat seperti apa nih? Iya, kita harus bicara fakta ya, bahwa kemarin di PON Aceh Sumatera Utara itu kan kita terpuruk. Ya. Jadi kita sekarang berada di titik nadir terendah pembinaan olahraga di level nasional. Oke. Ukurannya itu ya PON kemarin dari 38 kontestan itu atau kontingen itu kan Ya. kita terpuruk sampai di urutan 31 nasional. Dari urutan 20, 21 kita jatuh sekarang posisi 31. Itu menunjukkan bahwa memang kita dalam sisi pembinaan itu terpuruk sekali dan butuh pembinaan yang betul-betul serius dari semua pemangku kepentingan olahraga. Kalau Pak Bung Roni mungkin agak sedikit, oke. Kalau kita mau melihat, tadi Anda melihat banyak pemangku kepentingan yang memiliki hak, stakeholder yang ada. Siapa-siapa saja nih bisa di... Iya, kalau pemangku kepentingan, kalau berdasarkan undang-undang sistem keolahragaan itu kan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah daerah dia tetap mempercayakan itu pada KONI, karena KONI dia membidangi olahraga prestasi. Olahraga prestasi itu kan bicara soal pembinaan berjenjang, berkelanjutan, dan melalui kompetisi. Itu artinya bahwa seluruh domain kepentingan olahraga prestasi itu ada di bawah KONI. Ya. Nah, dan ini yang selama ini kita lihat bahwa tidak ada koordinasi, bahkan hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan KONI, bahkan juga DPRD. Karena ini bicara politik anggaran. Kalau bicara politik anggaran berarti ada share anggaran antara pihak eksekutif, inkasu dalam hal ini ya gubernur dan DPRD melalui Komisi 4. Oleh karena itu ya apapun alasannya, sudah saja kita harus berbenah dan membenahi diri. Kalau itu tidak dilakukan, maka capaian kita di PON 2028 di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur pasti hasilnya sama. Dan apapun alasannya, bahwa kalau sesuai dengan visi misi gubernur terpilih bahwa KONI itu harus diisi oleh orang-orang profesional dan orang-orang bukan pensiunan ASN atau bukan pensiunan pegawai yang hanya duduk di KONI untuk mencari sesuatu. Menurut Anda siapa-siapa yang harus duduk pada KONI itu sebenarnya sehingga dunia olahraga ini bisa jadi pusat perhatian mereka juga? Iya, jadi kalau orang duduk di KONI itu kan kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 2022 itu kan ada namanya pelaku olahraga. Pelaku olahraga ya bisa atlet, bisa juga pembina olahraga, bisa praktisi olahraga, pengamat olahraga, dan jangan lupa dunia usaha. Mereka ini harus benar-benar duduk di dalam struktur KONI berikut. Kan sudah ada wacana untuk dilakukan musyawarah olahraga provinsi luar biasa untuk mengganti ketua umum. Nah, dan itu menjadi sebuah keharusan kalau bisa musyawarah ini menjadi starting point lah kebangkitan olahraga Maluku. Dan saya pikir ada beberapa nama, tapi pengurus cabang olahraga harus memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang sudah punya pengalaman. Sudah punya pengalaman baik di KONI dan juga dia berkorban. Jadi orang duduk di olahraga ini kan bicara pengabdian, bukan sekedar duduk tanpa pengabdian, bukan secara duduk tapi tidak mau berkorban. Harus betul-betul orang-orang profesional yang tahu bidangnya, itu intinya. Oke, menghadapi musyawarah luar biasa ini yang nanti akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini terkait dengan ketua KONI yang sudah mengundurkan diri, begitu ya? Iya, iya. Nah, apa sebenarnya Anda punya harapan terhadap
di musyawarah ini nanti? Ya, jadi harapan kita ya bahwa pilihlah, karena semua terletak pada pemilik suara, voters. Pilihlah orang yang benar-benar sudah teruji, punya kapasitas, punya kemampuan dan berani berkorban demi kemajuan olahraga. Dia bukan hanya menerima jabatan sebagai sesuatu yang dibanggakan untuk membanggakan dia, tapi dia berkorban, itu utamanya. Kan sudah ada beberapa nama yang mengapung, ada Pak Samlatu Konsina, dan saya pikir kalau kemudian seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini pengurus KONI kota, kabupaten kota, dan apa namanya pemilik suara di bawah KONI Maluku itu memberikan suara ke SAM, saya dukung kalau kemudian itu betul-betul tulus diberikan kepada SAM. Siapapun dia, ya harus disupport. Siapapun dia, kalau kemudian diberikan mandat untuk menakodai KONI Maluku, saya support sepanjang orang itu memiliki latar belakang track record yang baik dalam soal pembinaan olahraga, bukan soal yang lain. Ya. Target utama harapan ya untuk KONI yang mesti terbentuk nanti terhadap dunia olahraga kita ini seperti apa? Iya, jadi intinya adalah bahwa jangan ada intrik-intrik politik di balik pemilihan pengurus KONI yang baru. Saya setuju. Harus lupakan yang namanya balas jasa politik, lalu tempatkan orang yang pas. Ada teknokrat olahraga yang selama ini tidak dipakai, direkrut, harus direkrut. Dan orang-orang yang mau berkorban bagi olahraga Maluku itu direkrut. Dan orang-orang yang punya prestasi, orang-orang yang punya kemampuan untuk mengelola KONI, ya itu harus direkrut. Kalau tidak ada konsep seperti itu, saya bilang percuma. Siapapun gubernurnya percuma kalau KONI itu sudah dipenuhi oleh intrik politik. Harus bebas dari intrik politik. Benar bahwa harus ada orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, benar. Karena ini bicara politik anggaran, tapi minimal 80-90% orang yang duduk di KONI harus orang-orang yang terampil, orang-orang punya pengalaman, orang-orang cakap, orang-orang yang mau berkorban bagi olahraga Maluku. Itu intinya. Betul. Bung Roni, ini kita bukan membanding-bandingkan ketua yang sudah pernah dan yang akan datang ini. Tapi menurut Anda, pengaruh KONI itu terhadap perkembangan olahraga, apakah juga ditentukan dari kepemimpinan seorang yang ada di KONI itu? Iya betul, karena nomenklatur gubernur itu dia langsung ex officio ketua KONI Maluku. Kalau ketua umum sebelumnya juga baik, dari soal alokasi anggaran itu beliau mengalokasikan anggaran cukup besar. Popmal itu beliau alokasikan 8M. Selama ini Popmal 1, 2, 3 cuma 3-4M. Lucunya 8M setelah habis juga banyak masalah karena ada utang 2M. Ini masalah. Berikut untuk PON yang 2024 di Aceh dan Sumut itu kan juga ketua umum pemerintah daerah mengalokasikan kalau tidak salah 16 miliar. Itu juga ada pincang sana sini. Ini masalahnya. Jadi kesalahan menurut saya bukan ansi di ketua umum. Kesalahan ini ada di motor-motor eksekutor lapangan ya, mulai dari ketua harian sampai di bidang-bidang lain. Itu kesalahan ada di mereka. Jadi pelaksananya tidak jalan. Nah, ini masalahnya adalah bahwa orang ingin menjadi pengurus KONI tapi dia tidak mampu. Karena urus olahraga ini bukan sekedar membalik telapak tangan lalu jadi. Karena bicara olahraga bukan bicara instan. Bicara pembinaan yang kontinu berkelanjutan. Itu masalahnya. Pemerintah daerah tetap mensupport itu melalui anggaran. Tapi pertanyaannya, apakah orang-orang yang mengelola KONI ini dong paham keseng? Mereka paham mengelola anggaran itu atau tidak? Itu masalahnya. Baik, Bung Roni, kita sudah punya gubernur yang baru. Nah, banyak masyarakat menaruh harapan besar terhadap dunia olahraga di tangan mereka. Anda sendiri melihat kepemimpinan beliau seperti apa? Iya, kan waktu debat publik pasangan calon gubernur itu kan Pak Henry Cleverisa kan sudah bilang bahwa salah satu kendala pembinaan olahraga Maluku terletak di KONI. Karena selama ini KONI tidak diperkuat oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas. Banyak juga pensiunan yang tidak lagi punya apa-apa lalu mencari sesuatu di KONI Maluku. Itu sudah saatnya dieliminir. Karena itu saya berharap gubernur terpilih itu Pak Henry Cleverisa tetap konsisten dengan apa yang dia sampaikan pada saat penyampaian debat publik itu. Oleh karena itu kita berharap gubernur di dalam memilih atau katakanlah mengawasi lah kalau boleh dibilang seperti itu, pengurus KONI ini harus tetap apapun alasannya diperkuat oleh orang-orang yang punya kapasitas, punya pengalaman,
teknokrat olahraga, praktisi olahraga, dan dunia usaha. Itu intinya. Anda sendiri punya keinginan tidak untuk terjun ke KONI supaya menjadi seorang yang bisa merubah situasi kondisi yang ada sehingga bisa mengembangkan atlet-atlet kita? Saya melihat Anda punya kapasitas. Iya, jadi itu. Kalau bicara kapasitas dan pengalaman, saya pikir tanpa saya bilang pasti orang akan setuju kalau saya masuk. Ya. Tapi kalau saya bilang subjektif. Tapi secara pribadi saya ingin tetap bergabung di KONI. Ya. Karena tujuan kita satu, bagaimana Maluku itu bangkit dari keterpurukan di bidang olahraga. Kita kan juga prihatin ketika kita meliput atau kita berada di event-event nasional itu orang bicara Ambon itu di mana, Maluku bagaimana. Itu kan kita juga malu. Padahal kita punya nama besar ya, kalau dalam soal pembinaan olahraga Maluku punya nama besar. Betul. Cuma kan ya itulah saya bilang saatnya kita harus berbenah dan membenahi diri. Pemerintah daerah sudah pasti dia menyiapkan anggaran. Yang penting adalah orang-orang yang mengelola anggaran ini orang-orang yang paham, orang-orang yang tidak serakah, ya, orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi bagaimana orang berpikir untuk mengembangkan orang Maluku dari bidang olahraga. Itu intinya. Sumber daya dibangun dari olahraga. Saya setuju. Yes. Anda punya harapan kepada pemimpin kita yang baru ini seperti apa? Ya, harapan saya itu seperti itu, bahwa Pak Henry Klewerisa dan Pak Abdullah Fanat itu di dalam memberikan pertimbangan terkait dengan pembelian pengurus KONI Maluku, apapun alasannya, lupakan yang namanya intrik politik, balas jasa harus dibebaskan, karena KONI ini benar-benar lembaga organisasi yang harus bebas dari tafsiran-tafsiran itu. Harus tetap diberikan pada orang-orang yang jujur, orang-orang yang mau berkorban, orang-orang yang punya pengalaman di bidang pembinaan olahraga. Itu intinya. Oke, baik. Bung Roni, menurunnya prestasi atlet kita, apakah hanya sebatas masalah itu atau lebih besarnya apa? Nah, kendala begini, kendala kita di Maluku ini kan kita tahu bahwa selama ini cabang-cabang prioritas kita atletik, tinju, dayung, anggar, kempo. Nah itu. Jadi yang kurang itu sebenarnya di kompetisi, turnamen. Kan ukuran pembinaan atlet itu ada di turnamen, event-event lokal maupun event-event nasional. Kendalanya adalah bahwa KONI Maluku yang sekarang ini itu tidak mengalokasikan anggaran untuk event nasional seperti Kejurnas. Ini kan lucu. Ini kan lucu. Lalu bagaimana kemudian pengurus cabang membiayai atlet yang mau pergi Kejurnas atau mengikuti event-event nasional? Bagaimana bisa mereka mau bisa mengikuti? Mereka bisa mengukur kemampuan jam terbang mereka tanpa didukung oleh anggaran oleh KONI Maluku. Ini kan lucu. Padahal anggaran itu juga ada. KONI sebelumnya itu ada anggaran pembinaan untuk cabang-cabang olahraga. Ada cabang prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Ya kan? Itu dialokasikan. Misalnya yang saya tahu itu pengalaman saya, kalau atletik itu 100 juta. Cabang-cabang prioritas itu 100 juta. Kalau cabang-cabang prioritas kedua itu bisa 75-50. Kalau cabang-cabang prioritas 3 itu 25 juta. Nah, sisa nanti mereka cari sendiri. Jadi ukurannya itu begitu. Kalau pembinaan tanpa mengikuti event, tanpa mengetahui jam terbang, bagaimana bisa? Itu intinya. Jadi kesalahan itu sebenarnya ada di KONI saat ini. Mereka tidak menyediakan anggaran untuk Kejurnas. Ini kan lucu bagi saya, lucu. Padahal itu event penting untuk menguji seberapa jauh. Apalagi cabang-cabang terukur ya. Cabang-cabang terukur itu kan yang dilihat itu catatan waktunya. Bagaimana daerah kita, atlet dari daerah kita mau mengukur catatan atau raihan waktu mereka dengan atlet di daerah lain kalau mereka tidak ikut Kejurnas. Jadi kan lucu. Makanya kan hasilnya kita bisa lihat di PON. Di PON itu untung saja di dayung itu, untung saja di dayung itu ada cabang nomor baru sehingga kita dapat medali emas. Kalau tidak dapat. Tinju cuma 1, bayangkan. Tinju cuma 1. Iya kan? Yang lain tidak dapat. Itu lucu. Itu atletik saja gagal di kualifikasi. Atletik itu cabang prioritas loh. Setiap saat atletik jadi langganan medali bagi Maluku. Di samping dayung dan tinju. Mampu mengukir nama besar itu lucunya di situ. Dan padahal menurun ya. Menurun. Karena kesalahan ada. Iya, anggaran yang tadi saya bilang, anggaran itu disediakan tapi dikelola orang-orang yang salah, diurus oleh orang-orang yang salah. Orang-orang yang tidak pantas duduk di KONI Maluku, itu bahasa kasarnya seperti itu. Betul. Baik, Bung Roni, harapan Anda kepada
atlet kita untuk olahraga di Maluku seperti apa? Ya, harapan saya ya kepada atlet-atlet Maluku tetap berlatih. Tetap berlatih, keluarkan semua kemampuan. Ini cuma bicara waktu ya. Karena setiap perubahan pemerintahan pastikan ada perubahan kebijakan dan sebagainya, tapi tetap latihan. Ya, jangan putus asa, tetap latihan. Karena ini soal waktu, ada waktu menabur, ada waktu menuai. Jadi tetap latihan. Kan kendala kita di Maluku sekarang ini kan kita cari atlet-atlet lapis ke-1, lapis kedua. Setelah atlet-atlet yang senior bahkan sudah dilarang tampil di PON karena batas usia. Ya kan, Lamemo sudah bisa tampil, tidak bisa tampil. Ya, mungkin Reni Alvin Teupiori di atletik juga mungkin juga tidak akan tampil karena sudah menikah dan sebagainya. Nah, sekarang kita cari KONI yang bisa menyusun strategi pembinaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya. Tinggal 4 tahun, Itu tidak lama loh. 4 tahun apa? Kalau 2025 berarti 3 tahun, karena PON 2028. Ya. Itu intinya. Baik. Paling terakhir nih, Bung Roni, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, dunia olahraga dan dunia KONI ini termasuk pemimpin kita yang baru tidak bisa dilepas pisahkan. Anda memiliki keinginan yang kuat seperti apa? Saya memiliki keinginan kuat itu yang pertama, gubernur ini kan beliau ini kan ketua Pemprov Kari. Beliau orang yang betul-betul terlibat langsung dalam pembinaan olahraga. Saya optimis bahwa di bawah Pak Henry Cleverisa ini olahraga Maluku akan bangkit di PON 2028. Saya optimis itu. Luar biasa. Baik, Bung Roni, terima kasih banyak. Luar biasa. Saya senang sekali berbincang dengan Anda tentang dunia olahraga karena Anda mengupas habis ya. Memang luar biasa. Bersama dengan Roni Samloy, kita sudah mengupas tuntas tentang apa sebenarnya menjadi kendala utama atlet kita tidak bisa lagi berbicara seperti yang dulu di panggung kejuaraan nasional. Namun kita doakan hadirnya kepemimpinan yang baru di Provinsi Maluku ini akan mewujudkan harapan masyarakat terhadap dunia olahraga di Provinsi Maluku. Saya Tuna Hanapesi, sampai jumpa.